Kalau jadi orang kreatif tuh sebetulnya ketampanan mempengaruhi sih Mas ya. Oke, Jadi kayak level ketampanan ya. jadi level pertama itu harus ya tampan dulu lah. Tampan dulu Itu ya, nanti kreativitasmu akan muncul. muncul gitu ya. Oke. eh Tips trik singkat nih Mas, kalau misalnya saya sudah misalnya ada orang nih, saya sudah banyak nulis nih, udah biasa kayak gini. Nah, tips trik singkat untuk jadi penulis biografi itu apa aja nih Mas? Tips singkatnya ya. Mm-mm. Tips trik Ya, juga boleh deh, triknya juga. yang pertama sih saya kok merasa dia harus dapat mentor dulu ya Mas ya. Oke, Jadi mentor misalkan ya. Oke. dia udah bisa skill nulis. Hmm. Skill nulis itu gimana ya? Itu cuman berapa persen dari sebuah industri? Itu cuman aduh everyone can do that soalnya. Oke, oke. Tetapi ketika Anda menemukan mentor, Mm-mm. eh, ketika kita menemukan mentor, kita akan belajar banyak hal. Yang pertama tentang bagaimana mindset mentor itu, bagaimana cara dia bertahan di industri itu, bagaimana cara Mm-mm. dia mendapatkan klien, bagaimana cara dia untuk menjadikan klien itu sebagai klien yang tidak hanya menggunakannya sekali tetapi Mm-mm. berkali-kali begitu. Nah, Mm-mm. dalam dunia bisnis kan begitu ya. Tugas Mm-mm. kita sebagai pebisnis itu kan sebetulnya bukan untuk mencari pelanggan baru, tetapi Mm-mm. bagaimana caranya pelanggan-pelanggan yang ada itu merepetisi pembeliannya dan Mm-mm. merekomendasikan pembeliannya ke orang lain sehingga Mm-mm. cost untuk mengakuisisi pelanggan baru itu kan menjadi lebih sedikit begitu kan. Mm-mm. Konsepnya begitu. Nah, Mm-mm. dalam industri jasa pun sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya pada akhirnya kan dalam industri jasa itu kan kita hidup dari hanya 1, 2, 3, 4, 5 klien kan. Sisanya itu kan Mm-mm. ya sebetulnya nggak Recehan perlu lah gitulah ya. gitu. Ya, seperti itu. Nah, saya sarankan teman-teman untuk mencari Mencari mentor mentor itu yang tadi itu penting, ya. mencari Oke. mentor yang bagus, yang Mm-mm. betul-betul ada di industri itu, bukan yang Mm-mm. sok-sokan berada di industri itu. Karena kan banyak Mm-mm. orang yang sok keren Mm-mm. dan sok 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 mastah gitu loh Mas. Tetapi sebetulnya Mm-mm. dia ya hanya mas-mas biasa gitu. Mm-mm. Jadi cari yang betul-betul mentor yang bisa kita jadikan role model, pelajari semua yang ada di dia, jaga akhlak Mm-mm. ketika belajar itu jaga betul-betul jaga akhlak, jangan jangan menuntut, jangan 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 sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya dan sebagainya lah. Pokoknya akhlak-akhlaknya itu Mm-mm. harus betul-betul ditata dan sebagainya. Agar apa? Agar kita ketika dalam proses mendapatkan ilmu itu ada keberkahan gitu loh. Ada Mm-mm. kayak semua itu sama-sama seneng, sama-sama saling ridho gitu. Mm-mm. Gitu. Terus kalau bingung ya ditanyain, kalau masih kesulitan ya bertanya dan sebagainya. Jadi betul-betul berlatih, berlatih. Itu kata kuncinya. Terus kemudian pelajari, tetapi kan kita tidak bisa selamanya berada di bawah, dalam tanda kutip, berada di bawah ketiak mentor kan. Oke, oke. Pada Ah, akhirnya ah. mentor itu akan menua dan mereka akan pergi dari dunia ini misalkan, atau Mm-mm. pada akhirnya kita itu ya hidup sendiri gitu. Kita harus menjalani hidup Mm-mm. itu sendiri. Nah, makanya skill, kemampuan yang kita miliki itu baru hal mendasar. Hal yang kedua yang Oke. harus kita kuasai adalah seni untuk menjual skill itu. Nah, seni Oke. untuk menjual skill itu harus kita betul-betul pelajari, yang sesuai dengan kita. Kalau misalkan kita pengennya mendapatkan klien itu basicnya dari digital, ya udah kita Mm-mm. harus menguasai seni untuk menjualnya secara digital. Karena Digital. kan Oke. kalau orang-orang kayak kita yang tinggal di desa begini, yang lebih Mm-mm. senang tinggal di desa begini, Mm-mm. itu kan kita nggak bisa kan mendapatkan klien dari kota secara langsung. Kita harus Mm-mm. mengandalkan format digital gitu kan. Mm-mm. Nah, makanya kita harus bisa menjual secara digital Digital itu. itu. Oke. Heeh, jadi alurnya seperti itu sih, cari mentor dulu. Dan Yang mentor. penting punya Skill dulu itu skill tadi dan ya. passion ya, skill dan Skill passion. dan passion. Terus cari Cari mentor, mentor. jaga akhlak, Mm-mm. jaga adab, terus Mm-mm. kemudian Oke. kita harus menguasai cara untuk berjualan Menjual itu. skillnya tadi itu ya. Heeh. Oke, menarik. Nah, tadi kan beberapa kesempatan Mas Fahmi juga kan sering memberi pelatihan kepenulisan gitu Mas ya. Oke. Oke, baik biografi maupun ghostwriter. Nah, nanti untuk beberapa kategori buku itu tadi, baik kalau ghostwriter kan macam-macam nih Mas ya, ada self Mm-mm. improvement, ada kesehatan, ataupun nanti juga masuk ke biografi. Nah, itu ada perlakuan khusus nggak itu Mas untuk masing-masing kategori itu? Kalau misalnya ketika memberi pelatihan kepenulisan itu Mas?
Misalkan apa tuh Mas perlakuan khusus? Misalnya nih, kalau kamu mau nulis self improvement tuh step by stepnya tuh ini. Cuma kalau kamu menulis kesehatan step by stepnya ini. Jadi kayak ada beda gitu Ki, ranahnya gitu. Untuk umum ya atau untuk sebagai penyedia jasa ghostwriting? Penyedia jasa dulu. Oh, penyedia jasa ghostwriting ya, Mm. penyedia jasa ghostwriting. Biasanya begini, kalau sebelum menerima calon klien ghostwriting, saya Mm. akan bertanya satu hal, Mm. topiknya saya tertarik atau tidak, Oke. gitu. Kayak kemarin saya baru Mm. saja dihubungi di salah satu apa tokoh gitu kan. Kebetulan istrinya artis ternyata Mas, Mm. istrinya artis. Saya baru tahu juga, istrinya artis. Terus kemudian terus kita diskusi di awal kan, apakah topik ini menarik untuk saya kerjakan atau tidak, atau Mm. saya ada kemauan untuk belajar tentang topik itu atau tidak gitu. Mm. Terus kemudian belum memaparkan bla 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 bla. Oh, bagus nih Mas. Jadi saya itu orangnya cenderung ini Mas. Saya cenderung orang yang lebih suka dengan ide dasarnya. Jadi bukan bayarannya. Agak aneh sih prinsip hidup saya, tetapi saya harus menikmati hidup soalnya. Jadi Betul. daripada menulis sesuatu yang sebetulnya saya tidak menguasai gitu kan, Mm. aduh. Ya, Jadi berat. saya tanya dulu ide dasarnya, topiknya apa, kemudian ke ini, apa ya, visi dia dengan ide itu gitu. Mas, saya Mm. pengen, jadi kan kita kan kadang ketemu klien begini, Mas, saya itu punya konsep begini. Oke, konsep Bapak bagus, tapi visi dari konsep ini apa Pak? Biasanya saya akan bertanya seperti itu. Nah, Mm. saya itu pengennya begini bla bla bla. Karena saya melihat kondisi sekarang itu begini bla bla bla. Nah, saya itu merasa nggak tahan aja gitu Mas. Saya itu merasa kasihan, saya itu merasa kayak tergugah untuk. Nah, dari passion klien yang seperti itu saya jadi semangat gitu karena dia Mm. kayak punya misi suci untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik gitu loh. Nah, itu saya akan Mm. merasa kayak terlibat untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Itu tuh saya seneng. Mm. Walaupun sebetulnya misalkan nominalnya nggak seberapa. Mm. Walaupun misalkan nominalnya nggak seberapa. Bentar, ada suara di depan. Walaupun misalkan nominalnya nggak seberapa itu nggak apa-apa. Tapi dalam proses untuk melakukan hal itu tuh saya seneng karena saya menjadi bagian dari sebuah perubahan dunia gitu loh. Oke. Gokil ya Mas ya? Mantap luar Iya, biasa ini. luar Sungguh biasa. sungguh mentransformasi banyak sobat Karisa ini kalau Oh apa iya. yang kita wawancarai tokohnya seperti ini. Oh, gokil. Kayaknya perlu bersesi-sesi ya Mas ya. Mungkin 200 sesi lah. Ini kita satu sesi aja, satu sesi podcast, satu episode podcast aja udah kayak kuliah satu semester ini. Oh iya. Luar Iya. biasa sekali ini. Bahkan kalau Gokil. kuliah di dunia telekomunikasi bisa sampai 4 tahun, ini mungkin nggak selesai mungkin ini ya. Betul. Padahal masih diselingi tertawa-tertawa ya Mas. Tertawa-tawa. Ya Allah. Mantap luar biasa. Tapi begitu Mas konsepnya. Mhm. Nah, kalau kita nggak passionate dengan topik yang kita bahas, saya sarankan sih mending nggak usah Mending ya. nggak usah Kayak ya. misalkan, kayak misalkan yang kemarin yang baru ini, yang kemarin saya baru saja meeting itu membahas tentang transformasi digital. Oke. Itu kan dari apa ya? Dari Judulnya ide aja, dasarnya itu idenya kan udah wow gitu gitu. kan ya. Wah, menarik ini Mas. Heeh. Jadi saya tergugah untuk belajar belajar hal baru gitu. Apalagi kemarin narasumbernya bilang, ini saya dapat konsep ini dari ini Mas, dari Harvard Business School ya, atau Harvard Business Review atau apa gitu. Oke, saya minta linknya Mas, saya tak coba mempelajari juga biar saya dapat konsep dasarnya gitu loh. Jadi ketika pas proses interview, penggalian data dan pengerjaan naskah ini barengan nanti, itu kan saya punya ini kan, punya bekal gitu kan. Terus saya dikasih linknya, dikasih presentasi. Jadi saya belajar hal baru yang saya tidak perlu kuliah yang rumit-rumit gitu, tapi saya perlu saya sudahlah belajar dibayar lah, itu kan betapa menyenangkannya kan Mas. Luar biasa sekali. Nah kayak gitu-gitu. Teman-teman penulis itu harus memiliki jiwa seperti itu, jiwa untuk belajar hal baru dan harus ada misi di topik yang sedang dikerjakan. Kalau cuma mengerjakan topik-topik receh, teman-teman saya kira mending nggak usah deh lah gitu ya. akan terus berada di situ gitu levelnya. Harus mencoba untuk berarti harus tertantang untuk melakukan hal baru. scale up, level up terus Scale up gitu lagi. Mas ya, gitu Mas ya. Betul. Mantap. Jadi udah selesai nih Mas Keren. baca buku scale up-nya nih Mas. Oh iya.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Kita kan Wah, gokil. Ada ya? Ada ada tuh orang yang dong, kenal saya. ada nih Masya banyak ini Allah. Mas nih. Oke, oke. Tanya buat Kak Fahmi, gimana bisa jadi orang sekreatif Kakak? Wah, gimana nih Mas? Kalau jadi orang kreatif tuh sebetulnya ketampanan mempengaruhi sih Mas ya. Oke, Jadi kayak level ketampanan oh, ya. jadi level pertama itu harus ya tampan dulu lah. Tampan dulu Itu ya, nanti kreativitasmu akan muncul. muncul gitu ya. Cuma udah Ya Allah. digosok-gosok pakai dempul plastik gitu nggak Eh, nggak bisa ya. apa namanya Ini sudah tampannya sudah maksimal tapi nggak kreatifnya bisa. nggak keluar-keluar ya Mas? Gimana Mas? Mungkin ini Mas. Coba pakai Purbasari Lulur itu. Mas saya biasanya pakai itu. Kenapa ada merek di sini dong? Oh Aduh. iya iya iya. Betul betul disensor tit nanti. Eh, saya kira begini, kalau teman-teman menulis itu penulisan, industri penulisan itu Hmm, kan hmm, bagiannya masuknya ke industri kreatif ya. hmm, hmm, Maksudnya ke hmm. industri kreatif. Jadi kalau teman-teman suka menulis, sebetulnya jauh di dalam lubuk hati teman-teman itu sudah memiliki energi kreativitas yang besar. Nah, Oke oke. tinggal bagaimana makin meledakkan energi kreativitas itu Hmm, begitu. hmm, hmm, Nah, cara orang untuk kreatif itu kan beda-beda. hmm, hmm, Misalkan ketika saya sebagaimana saya sampaikan di depan tadi ya, ketika saya jenuh, merasa jenuh, hmm, hmm, sebenarnya bukan jenuh sih, kayak pengen bervariasi, itu saya bukan orang yang kemudian nge-mall, nontonin orang keliling di mall dan sebagainya, itu enggak. Saya lebih suka hmm, kayak hmm, nonton film, main PS, itu kayak hmm, saya hmm, tiba-tiba dapat suntikan baru. Kan ada orang yang tipenya ketika ingin melakukan variasi dalam hidupnya gitu kan, hmm, itu hmm, mereka lebih kayak nanam pohon, hmm, hmm, nanam tanaman, hmm, terus hmm, atau apa ya, atau mainan burung dara, hmm, atau hmm, mandiin kucing, itu kan hmm, beberapa orang kan beda-beda kan hmm, hmm, cara mereka untuk tetap kreatif. Nah, hmm, kebetulan saya akan dapat energi baru ketika kayak nonton film baru yang hmm, bagus, nonton hmm, film-filmnya Guy Ritchie gitu saya seneng hmm, Mas. hmm, Jadi hmm. Guy Ritchie itu kan kalau cara dia menampilkan film itu kan sangat Luar aneh biasa menurut ya. saya ya. Hmm, 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 Heeh. Jadi potongan-potongan yang dialog-dialognya saja itu dari satu dialog itu sudah memicu banyak hal di kepala hmm, gitu. Itu hmm, saya hmm, seneng hmm. film-filmnya Guy Ritchie. Kan ada beberapa orang yang lebih seneng filmnya Michael Bay Hmm, atau hmm, hmm, Quentin hmm. Tarantino atau Yap, filmnya Nolan dan hmm, sebagainya kan. hmm. Tapi kalau saya lebih seneng nonton film-filmnya Guy Ritchie Gerici karena ya. itu tuh wah lucu apa ya unik gitu. Hmm, hmm. Kompleksitasnya lebih Gitu. ini ya. Dan disajikan dengan cara yang fun dan Hmm, betul-betul Guy Ritchie gitu. Jadi hmm, kalau dia hmm, hmm, ngeluarin film kayak kayak Nolan itu hmm, ngeluarin film itu kan orang langsung ngerti oh ini filmnya Nolan gitu. hmm, hmm, Atau apa? Atau siapa lagi gitu. Nah, Guy Ritchie itu ketika ngeluarin film itu ya langsung nggak tahu kalau saya langsung ketahuan hmm. oh ini filmnya Guy Ritchie nih Gerici, pasti oke. gitu. Karena ketahuan gitu. Hmm, hmm. Kecuali yang filmnya Aladdin ya saya nggak begitu suka. Nggak tahu itu mungkin karena dia kayak terbatas dengan banyak hal kali ya. Cuman yang film-film kayak yang dibintangi kayak Brad Pitt terus Ah, ah, kemudian ah, ah. dan sebagainya itu bagus-bagus. Oke. Mantap, Nah, mantap. Hmm. saya kira untuk tetap kreatif itu tergantung ke personalnya ya. Kayak makanya kayak Haruki Murakami itu kan Hmm, hmm, hmm. dia tetap kreatif dengan cara melakukan lari pagi kan. Makanya dia sampai Hmm. mengeluarkan buku khusus tentang apa ya judulnya? Apa yang saya bisa pelajari dari Lari lari pagi pagi itu kalau ya. nggak salah. Kalau Sampai nggak salah ya selevel judulnya. itu gitu. Bagi orang lari pagi itu biasa gitu loh. Tapi Biasa. dengan bagi orang-orang tertentu itu bisa menaikkan kegairahan, ide-ide bisa muncul Iya, semua di situ gitu ya. seger. Mm-mm, mm-mm, Beda-beda memang. betul betul betul. Beda-beda. Jadi memang kembali Jadi lagi ke orangnya itu untuk ke menggali terus orangnya menerus betul. menggali passion kreatifnya tadi itu Mas ya. Coba digali dulu seperti Mm-mm, apa dirimu. Makanya mm-mm, saya sarankan untuk mencari tahu siapa dirimu. Kan bisa kan kita eh, ikut tes MBTI atau mm-mm, kalau sekarang itu ya talent mapping. mm-mm, Jadi mm-mm, kita harus ngerti mm-mm, diri kita itu siapa, terus mm-mm, kemudian kita ini tipe orang yang seperti apa, itu tuh harus mm-mm. ngerti dulu lah basic-basicnya. Oke, mantap Itu mantap. kayak kalau ikut MBTI itu di online kan banyak yang gratis tuh. Kita Mhm, nanti bisa tahu tipe kita itu seperti apa. hmm, oke oke, Coba aja nanti di googling ya, mantap MBTI, mantap. tes MBTI. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke, siap. Bagaimana menjaga kegantengan setiap kali menulis? Nah, ini bagaimana nih Mas? Menjaga kegantengan setiap kali menulis. Lulur Purbasari sih, Mas. Coba.
Apa dong jawabannya? Enggak lah, itu lulurnya istri saya. Sebelumnya saya lebih ke menjaga wudhu sih. Menjaga wudhu ya. Waduh, Tapi dengan gokil begitu jawabannya. lebih fresh semuanya loh Mas. Lebih beres. Heeh. Iya kan ya, maksudnya kan tangan, Iya, kaki semua, telinga semua iya dibersihkan betul. jadi fresh semua gitu kan. Iya, kebetulan saya orangnya memang agak soleh, jadi saya tuh rajin sholat duha tuh rajin, puasa gitu rajin, sholat 5 waktu apalagi kan. Jadi memang saya selalu terjaga oleh wudhu-wudhu itu. Jadi kayak ya udahlah ya. Jadi memang otomatis inner beauty itu yang keluar itu Mas ya, bukan polesan-polesan tadi itu karena memang inner Hei, beauty-nya Anda tadi ini itu Mas bertanya ya. macam apa ini penanya ini? Siapa ini yang bertanya ini? Pertanyaan tidak penting. Ini disensor ini pertanyaannya nanti. Oke, siap. Tolong jangan diulangi lagi ya pertanyaan Anda ya. Oke, ini kita di sesi terakhir nih Mas. Oke. Sesi terakhir adalah jawab cepat challenge. Siap Mas? Waduh, bentar Mas. Saya tak membenarkan posisi duduk saja. Bentar. Aduh. Oke, siap. Ini bukan menyangkut branding ya Mas. Jadi jawab singkat aja, jadi nggak usah mikir panjang, jawab spontan aja gitulah ya. Ya. Aduh, kenapa harus ada sesi seperti ini? Iya, Nggak bisa langsung selesai sekarang ya aja nih. kan tadi Mas bilang bahwa kita Oke, hidup ini nggak usah terlalu serius lah, kita harus banyak recehannya, humorannya gitu kan. Mas bilang begitu tadi kan ya. Oh, segala yang saya sampaikan di awal tadi cuma sok keren aja kok Mas sebetulnya. Bandel lah ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Jadi penulis atau mentoring? Penulis, oke. Seminar online atau kelas Mentoring maksudnya apa, Mas? Hah? Mentoring itu maksudnya apa? Apa namanya, ngasih seminar-seminar kayak gitu, narasumber semacam itu. Bener kan? Capek Mas, nggak ada duitnya Oh, juga. nggak ada duitnya ya, Bu. Berarti mending penulis ya. Oke, Capek doang tuh. mantap. Oke. Oke, seminar online atau kelas langsung? Online, oke. Nama pena atau nama asli? Pena. Kok nama pena? Iya dong. Kalau nama asli, karena kan saya tipikalnya kayak Bruce Wayne Mas. Jadi sometimes saya harus jadi Bruce Wayne, sometimes saya harus jadi Batman gitu. Oh, mantap. Jadi personifikasinya masuk semua ini Mas ya. Iya, kadang saya jadi ustadz, kadang saya jadi mas-mas biasa gitu loh. Oh, multiple kepribadian nih Mas ya. Oke, lanjut. Menulis buku biografi atau marketing digital? Biografi. Oke, next. Mentoring kepenulisan atau mentoring marketing digital? Singkat. Kepenulisan. Iya. Oke. Dua-duanya ini sih. Gimana tuh? Itu kalau disuruh ngajar ya, disuruh ngajarin ya. Karena dua-duanya itu tidak terpisahkan Mas seharusnya. Oke, gitu ya. Makanya saya agak bingung. Tapi kan harus memilih starting point-nya dulu gitu. Iya, makanya kan? tadi saya memilih menulis gitu ya, karena digital kan next levelnya gitu ya. Iya, next step-nya. Oke. Siap. Terakhir. Oke. Menulis atau traveling? Menulis ya. Karena dengan menulis kita bisa traveling, begitu? Enggak sih Mas. Oh, enggak juga. Jadi kan menulis itu kan karena saya menulisnya yang baik-baik ya. Oh, gitu ya. Nah, menulis yang baik-baik itu kan ada pahalanya di sisi Allah gitu kan, di sisi Tuhan. Nah, itu kan bisa membuat kuburan kita itu lebih terang. Dan kita kan bisa nanti masuk surganya itu di level tertinggi kayak berkahnya gitu. Lebih luar biasa. Gimana Mas? Gokil ya? Luar biasa Mas. Bener-bener inner beauty-nya keluar semuanya ini, luar biasa. Podcast sekaligus apa ini Mas? Dakwah ya. Dakwah setiap Kamis nih Mas ya. Aduh. Luar biasa. Iya. Oke. Gini Mas, kalau menulis itu kan passion. Kalau traveling udah ngabisin duit. Tapi sebetulnya saya suka motret kayak Mas Mai yang jadi. Tapi dengan traveling kan dapat duit juga Mas. Maksudnya bisa dapat insight atau dapat ide-ide baru dengan menulis juga. Iya gitu betul. Iya. Sebenarnya tapi kan saya harus memilih salah satu Mas. Oke, betul ya, betul. Kecuali saya Trinity. Kalau saya Trinity pasti akan menjawab di traveling. Kan atau saya siapa gitu. Oke. Ini saya tutup dulu Mas ya.
Oke, siap. Oke, demikian Sobat Karisa, jumpa bincang-bincang kita bersama Mas Fahmi Kasova sebagai seorang penulis biografi sekaligus mentoring dalam banyak hal, entah ghostwriter, marketing digital. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, siapa sih Mas Fahmi Kasova itu lagi, langsung googling aja deh Mas Fahmi Kasova, nanti keluar semua videonya, Instagramnya, semua keluar semua. Jadi teman-teman yang mau belajar menulis biografi, kalau yang mungkin masih belajar di level-level ontologi, ayo naik level lagi ke biografi, cuannya lebih banyak gitu. Memang harus lebih keras, tapi paling tidak cuannya lebih banyak gitu. Oke. Sekian dulu untuk episode kita bersama Mas Fahmi Kasova. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Mayang di Porsi Podcast Redaksi Karisa. Bye-bye.